Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu, tanggal 11 November 2023. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Martinus dari Tours, seorang uskup. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Santo Martinus Uskupmu, Engkau dimuliakan baik dengan hidup maupun dengan kematiannya. Baruilah di dalam hati kami karya-karya agung rahmat-Mu yang menyatukan kami dengan cinta kasih-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 9 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kalian tidak bisa setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartanya sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Rasul Paulus mensyukuri atas pertumbuhan iman orang-orang Filipi yang mau mengambil bagian dalam menghadapi kesusahan dan memberikan perhatian kepada Paulus dan karyanya. Rasul Paulus berani mengungkapkan kalimat ini, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Karena Paulus sudah merasakan peran serta umat Filipi dalam kerasulannya. Tuhan telah menggerakkan
umat Filipi untuk terlibat dalam kerasulannya, termasuk kiriman bantuan. Ketulusan dan kesetiaan umat Filipi meneguhkan semangat Paulus untuk berkanjang dalam kerasulannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hal yang sama ditegaskan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Ia mengajak kita semua untuk menjadi pribadi yang setia dalam segala perkara. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Melibatkan dan mengandalkan Tuhan menjadi syarat mutlak bagi siapapun yang mau bertumbuh menjadi pribadi yang setia dan benar serta jujur. Ini berarti kita semua mempunyai peluang yang sama untuk bisa menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah, di mata Allah. Kita semua bisa dan mampu menjadi orang yang setia dan benar. Persoalannya sekarang adalah, apakah kita mau atau tidak? Bila kita mau menjadi orang yang setia dan benar di hadapan Allah, maka tak usahlah kita membayangkan hal-hal yang besar. Cukuplah kita melakukan hal-hal kecil dengan setia dan penuh tanggung jawab dalam kehidupan kita. Dalam kesetiaan dalam hal-hal yang kecil dan mungkin sepele itulah, maka hal-hal kecil itu akan bisa berubah menjadi hal-hal yang luar biasa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tak usahlah membayangkan yang hebat-hebat. Seorang ibu rumah tangga yang dengan setia bangun setiap pagi, bangun pagi-pagi, menyiapkan sarapan untuk anak-anak dan suami untuk berangkat ke sekolah atau kerja, sudah melakukan hal yang luar biasa. Melakukan hal yang biasa dan rutin, menyiapkan sarapan pagi itu, yang menyiapkan generasi muda masa depan anaknya dengan mendukung dia untuk meraih masa depan yang cerah. Dengan setia menyiapkan sarapan untuk sang suami, maka ia telah setia untuk mendukung sang suami untuk mencari nafkah bagi seluruh keluarga. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai umat Allah dan sebagai orang-orang beriman, kita juga bisa setia menjadi orang yang benar di hadapan Allah dengan hal-hal yang sepele. Dengan setia merenungkan sabda Tuhan dari saat ke saat, dengan setia memberikan persembahan kepada Allah dengan penuh sukacita, dengan setia hidup bersahabat dengan siapa saja tanpa pandang bulu, maka pelan tapi pasti kita akan mampu mengubah dunia ini berkat kemampuan kita setia dalam perkara-perkara yang kecil itu. Maka tepatlah lagu pop yang terkenal pada tahun 80-an. Mulanya biasa-biasa saja, tetapi pada akhirnya akan menjadi hal yang luar biasa. Jangan pernah kita membayangkan hal yang muluk-muluk dalam hidup ini, tapi cukuplah kita masing-masing setia dalam hal-hal kecil, hal-hal yang rutin yang kita lakukan setiap hari. Lewat hal-hal kecil yang rutin yang kita lakukan dengan penuh kesetiaan itu, maka yakin dan percayalah pada akhirnya akan mampu membawa perubahan dalam hidup kita, bahkan membawa perubahan bagi sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.